This is a remix Leo Live Productions. This is a remix Leo Live Productions. Baik Kak Esther, apakah kakak bisa memberi mungkin larangan-larangan pada sukulan? Bisa. Jadi ada beberapa larangan yang sudah ditetapkan di suku kami, yaitu suku Lani, seperti jika kebanyakan mungkin di HKBP ada hamba Tuhan atau orang-orang yang melayani di gereja mungkin bisa disangkoko, tetapi di sana udah itu menjadi larangan keras untuk hamba Tuhan tidak melakukan itu menjadi pelanggaran lah istilahnya seperti itu tidak untuk merokok atau minum minuman keras. Oke, selain itu ada juga di gereja kami juga, kalau cewek nggak bisa naik mimbar atau menyampaikan firman Tuhan. Selain itu ada beberapa lah istilahnya, beberapa rumah adat kami yang khususnya laki-laki itu nggak bisa dimasuki oleh perempuan karena itu istilahnya menjadi suatu larangan lah. Seperti itu. Larangan selanjutnya yaitu kita nggak bisa melayani di gereja kalau kita belum dibaptis. Dan yang terakhir, kita juga tidak bisa menikah sesama marga atau seboro. Terima kasih Kak Esther atas waktu dan kesempatannya. Ya, sama-sama. This is a remix Leo Music. Kakak dari suku Lani kan? Jadi izin wawancara ya Kak. Kalau keunikan dari suku Lani itu apa? Keunikan dari suku Lani itu ada banyak. Yang paling menonjol itu ada salah satunya itu cara memasaknya. Di sana masaknya itu namanya bakar batu. Itu bakar batu itu bukan batunya di apa, tapi batunya dibakar terus pakai batu itu dimasak makanan misalkan itu bisa masak ubi, sayurnya itu ada macam-macam jenis, terus bisa bakar kedua di satu tempat gitu. Terus keunikan yang kedua itu di sana tuh gotong royong, kayak berkebun itu selalu gotong royong, tidak bisa sendiri dari awal pembuatan kebun sampai menikmatinya itu bersama-sama gitu. Terus ada lagi ada tas yang dibuat pakai tangan sendiri, itu di sana biasa menyebutnya nuken, dan itu ada dua jenis. Sini ada contohnya seperti ini. Yang ini biasa disebut nuken asli karena dibuatnya dari kulit kayu, sedangkan yang ini disebut nuken dari pakai benang. Jadi ininya tuh ada yang besar, ada yang kecil dan bisa mengisi baik di dalam nuken itu. Itu salah satu keunikan juga. Bisa saya bertanya tentang seputaran pakaian adat suku Lani Kak? Oke. Yang pertama itu apa nama pakaian adat suku Lani Kak? Pakaian adat suku Lani itu ada dua, untuk yang perempuan disebut sali. Dan untuk laki-laki disebut bateka. Bateka itu dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa kami disebut keboang. Terus bahan apa yang digunakan untuk membuat pakaian adat tersebut Kak? Bahan
bahannya kalau untuk yang sali itu dibuat dari kulit kayu, terus dibuat kayak dengan dijadikan kayak bentuk kop. Sedangkan potika itu dibuat dari kulit buah labu yang labu air. Itu dikeringkan terus dipakai. Terus Kak, bagaimana proses pembuatan pakaian adatnya? Kalau prosesnya untuk sali itu diambil dari kulit kayu, itu ada pohon-pohon tertentu yang membuat itu diambil dari hutan dan dibawa dilepas kulitnya, dilepaskan dari pohonnya, terus dikeringkan terus dipisah-pisahkan dan dibuat dalam bentuk yang kecil gitu, terus dibuatlah bentuk kayak rok itu. Terus kalau potika itu buahnya dilihat dulu yang sudah tua, terus dikeringkan, dikeluarkan biji-bijinya, terus dikeringkan dan dijadikan. Halo, perkenalkan nama saya Putri Diana Ritonan. Di sini saya akan bersama dengan Kak Esther. Di sini saya mau tanya apakah makanan atau nama makanan tradisional dari suku Jadi dari suku saya, khususnya suku Lani di Tolikara Papua, biasanya makanan khas itu ada banyak. Cuman yang sering kami konsumsi yaitu ada ubi, daun ubi, singkong, pisang dan lain sebagainya. Jadi biasanya daun ubi ini dimasak, ditumis, bisa juga ditumis, bisa juga direbus seperti itu. Dan juga kalau singkong, cara masaknya gampang aja, siap dibersihkan kulitnya, dicuci lalu direbus dan dikeluarkan dan dikonsumsi dengan sambal jika ada. Di sini Kak, kami sudah mau menyiapkan bahan-bahannya. Bisa temani kami Kak untuk memasaknya? Bisa. Di sini saya Kak mau bertanya, bagaimana Kak cara mempersiapkan makanan yang khas dari suku Kak? Oke, jadi sebenarnya ada banyak makanan khas, cuman biasanya yang kami makan itu ada daun ubi dan juga singkong. Nah, nanti biasanya kan setelah diambil, dibersihkan dulu kulitnya. Kalau misalnya singkong siap dibersihkan kulitnya, dicuci, terus dikukus lah di air yang mendidih. Jika sudah dipastikan udah masak, dikeluarin, terus biasanya dimakan gitu aja pun nggak apa, tapi biasanya pakai sambal, buat sambal tomat gitu biasanya. Selain itu kalau sayur ubi ya masak sayur pada umumnya, terus dikonsumsi dengan singkong yang ada atau biasanya dengan ubi. Terima kasih ya Kak. The unreached place is a paradise that is still awake. Here I stand on land blessed by God. Sini saya sudah membawa bahan-bahan yang akan kami masak untuk makanan tradisional khas Papua, yaitu yang pertama ada pisang kepok, daun ubi, singkong, tomat, bawang merah, bawang putih, cabai, dan ikan asin. Jadi di sini saya bersama Iren sedang mengupas ubi singkong. Oke guys, jadi ini cara mencuci singkongnya. Kita akan membersihkan di bagian kotornya. Di sini kami mempersiapkan cara memotong ubinya yang diajar oleh kakak. Ya, jadi langsung aja lah, nanti disesuaikan sama panci yang mau dimasak. Misalnya kalau pancinya besar ya udah sekalian bisa masukin ini, tapi kalau kecil kita potong tengah aja jadi dua gitu. Langsung aja sih kayak biasa. Boleh. Oke. Makanan tradisional. Oke, karena ini udah kita potong, sekarang kita akan kukus singkong tersebut. Pisang kepok dan ubi siap dimasak.
Untuk menunggu ubi masak, saya di sini sedang mengiris atau membersihkan ikan asin supaya bisa digoreng. Makan dengan singkong serta serta pisang rebus. Di sini Kak Esther sedang membuat takaran untuk membuat sambalnya. Oke, sekarang jadi kita mau buat untuk sambalnya. Ini ada dua untuk sambal singkongnya, sama sambal untuk kita tumis sayur. Kita buat dulu lah untuk tumis sayurnya ya. Nggak tahu mau apa. Masak sambal untuk sayurnya. Jadi setelah siap untuk memasak sayurnya, kami di sini sedang membuat sambal untuk cocolan ubinya. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya ubinya siap untuk disajikan. Ini adalah gambaran singkongnya jika sudah matang. Dan jangan lupa ada pisang ketok. Ini adalah hasilnya dan siap untuk disajikan. Ini makanannya sudah kami sajikan. Di sini saya mau bertanya bagaimana cara makannya yang benar, Kak? Terserah mau pisah dulu atau simpan dulu, terus cobanya dengan sambal, bisa juga dengan sayur gitu. Coba kamu dulu juga boleh. Jaraknya biasa pisahnya di sama pula ini simbol juga sama. Jika kalau dicolok sama sambal nggak apa-apa, langsung dimakan juga nggak apa-apa. Gitu. Terus sayurnya bisa diambil juga pakai tangan. Ini adalah gambaran kami makan bersama orang suku Lani. Kalau boleh tahu, kakak dari suku apa? Jadi kakak dari suku Lani yang berada di Pegunungan Utara, yaitu di Papua Pegunungan. Lanjut ke pertanyaan berikutnya aja ya, Kak. Menurut kakak, bagaimana sistem perkawinan dalam suku Lani di wilayah tersebut, Kak? Oke, jadi sebenarnya sistem perkawinan di suku kami, khususnya suku Lani, biasa ya jika ada laki-laki yang menyukai perempuan, maka dia akan datang ke rumah ceweknya, kepada orang tua dari cewek ini. Dia bilang lah mau nikahin ceweknya, tapi jika ditolak maka cuma sebatas itulah, nggak akan pernah lagi cowok ini datang untuk mengunjungi rumah itu. Terus jika diterima, maka biasanya dilakukan acara untuk pernikahan. Itu biasanya ada namanya adat bakar batu. Nah, terus di dalam bakar batu itu banyak sekali hal yang dilakukan, seperti makan bersama, ibadah bersama, ada janji yang harus disampaikan, atau istilahnya ibadah nikahan lah gitu. Nah, di acara nikah adat orang Papua, distrik Gibel, Wangunan, Jaya Wijaya, Papua Pegunungan. Di waktu pernikahan itu bagian dari laki-laki yang akan memberikan loken, yang sudah dijelaskan di teman saya, dan besar kepada pihak dari ceweknya atau ceweknya yang akan di tengah lapangan kan, untuk diberikan itu sebagai
terimanya pihak dari laki-laki pada perempuan. Jika sistem peninggalan atau kematian di wilayah kakak gimana? Kalau kematian itu biasanya kami lakukan selama 3 hari. Nah 3 hari itu jika ada orang yang datang untuk berkunjung pada yang dilakukan duka itu, maka mereka akan menangis bersama gitu istilahnya. Jadi paling lama biasanya yang orang yang meninggal ini ditahan 3 hari. Ya, cara Sukulani itu menghormati leluhur mereka gimana sih Kak? Cara adatnya? Nah, sebenarnya tidak ada cara yang khusus, tapi yang saya mereka lakukan itu tetap mempertahankan budaya yang turun-temurun, mereka tetap menjaga mulai dari bahasa, budaya, berpakaian, terus seperti halaku. Itu sih cara yang dilakukan oleh atau orang-orang kami untuk menghargai karena nggak begitu baik untuk dilakukan selanjutnya. Jadi Kak, tambahan adat istiadat kakak yang kakak tahu di daerah itu apa aja? Kecuali pernikahan, kecuali untuk kematian itu? Mungkin untuk kalangan kalau jika ada yang lahir pasti biasanya keluarga dari yang cowok dan ceweknya datang terus nanti diberikan kayak hadiah, tapi hadiahnya ini biasanya dari adat budaya gitu, jadi makanan khas, pakaian yang terbuat pakaian apa lagi, pakaian tradisional tadi itu sari, terus loken, jadi biasa dibelikan barang itu biasanya enggak lebih dari budaya lah istilahnya, jadi enggak keluar dari itu. Gitu ya Kak, penjelasan tentang adat istiadat atau ada tambahan? Di sini saya sebagai perwakilan untuk informasi mengenai alat musik di daerah kakak. Contoh alat musik yang terkenal itu ada apa aja sih? Oke, jadi sebenarnya banyak alat musik yang ada di daerah kami, tapi biasanya itu yang paling banyak digunakan itu gitar. Nah, gitar ini itu bukan yang dibeli, tapi dibuat dari kayu, itu hasil tangan kayu sendiri gitu. Terus ada juga seruling yang biasanya dipakai. Terus kalau lagu daerahnya Kak, apa aja yang misalkan kayak terkenal gitu? Kalau lagu daerahnya itu biasanya ada kan 2 nada, jadi pakai bahasa kami, tapi apa ya istilahnya dinyanyikan oleh bahasa itu beda dua lah gitu. Jadi ada yang dinyanyikan dengan suaranya itu kayak berikutan, ada juga yang dinyanyikan sama-sama gitu. Jadi kalau dicontohin, kalau yang berikutan susah karena aku cuma sendiri, tapi kalau bareng biasalah kayak kita nyanyi lagu biasa, kayak kebanyakan yang dinyanyikan itu lagu rohani sih kalau di sana bahasa daerah. Bisa di-spill nggak Kak, kayak sedikit lagu yang kakak tahu? Oh gini Kak, Anogoba Yesus Ninawe Ninagap dari Gina. Pas ya Kak? Iya. Selamat siang Kak, perkenalkan nama saya Desa Musik Kak. Terus Kakak siapa ya Kak? Perkenalkan nama saya Nawe. Kak, kakak dari Sukulani kan Kak? Kak, kalau boleh tahu Kak, nama tarian yang kita di Sukulani itu apa sih Kak? Nama tarian di suku kami itu disebut Wisisi. Tari Wisisi adalah salah satu tarian tradisional dari Sukulani yang mencerminkan semangat dan kekuatan Sukulani. Tarian ini memiliki gerakan yang dinamis dan energik. Kemudian tarian itu kapan dan gimana Pak diperayakan? Tarian itu kadang kami perayakan sampai ada acara tertentu macam kampanye, terus ada acara pernikahan, terus ada acara gereja, kesenian apa gitu, terus sering kali menggunakan sih. Kami namanya Sukulani. Nah, bahasanya itu seperti yang paling
gampang ya kalau mau bilang terima kasih, wah. If you don't